Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suci Pertiwi, NPM 200800045. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari makalah yang saya buat. Pengertian filsafat. Filsafat sebagai ilmu mengandung beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah, mengatakan, kemanakah, apakah. Ruang lingkup filsafat bagi atas tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan objek kajian filsafat terbagi atas dua, yaitu objek material dan objek formal. B. Manfaat belajar filsafat. Manfaat belajar filsafat bagi kita secara umum yaitu: 1. Dapat membantu memahami bahwa sesuatu yang tidak selalu tampak seperti apa adanya. 2. Dapat membantu mengembangkan kemampuan kita seperti menalar sesuatu secara kritis dan jelas, membedakan pendapat yang baik dan buruk, menyampaikan pendapat tersebut dengan jelas baik secara lisan maupun tulisan. 3. Dapat membuat kita berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan argumen. 4. Membantu mengerti tentang diri sendiri. 5. Dapat membuat kita lebih termotivasi untuk belajar apapun yang ada di sekitar kita. C. Objek material. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik terlihat langsung oleh mata maupun tidak. Objek material filsafat tersebut selalu berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Objek yang selama ini menjadi pembahasan agama berkembang menjadi pembahasan filsafat, seperti adakah dan siapakah Tuhan itu, dan siapa manusia, apakah hakikat dari segala realitas, apakah arti dari substansinya, juga sudah menjadi objek kajian filsafat. Dengan tiga hal tersebut, orang Islam menyatakan bahwa semua hal bisa dikaji dengan filsafat. Pada contoh, jasa seorang ibu terletak pada objek kajian filsafat, yakni pada objek kajian material, yang dimana seorang ibu memiliki peran yang dimana di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Ini berkaitan dengan hakikat Tuhan dan manusia, yakni dimana jika seorang anak patuh dan berbakti kepada ibunya, maka di akhirat nanti seorang anak tersebut akan mencium aroma surga atau masuk surga. Maka disinilah letak keilmuan dan mendidik anak sedari dini. D. Aksiologi. Aksiologi disebut juga sebagai dengan teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Maka aksiologi merupakan suatu bagian cabang filsafat yang mendeskripsikan tentang kegunaan dan manfaat dari hasil yang diperoleh melalui pemikiran-pemikiran saat memikirkan objek yang dipikirkan. Aksiologi juga mengacu bagaimana cara dan seperti apakah nilai-nilai atau etika, moralitas, serta keindahan dari pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan manusia dengan kaidah.
biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk kehidupan yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Seorang yang dulunya belum tahu tentang cara belajar sesuatu hal dan setelah melalui proses seseorang tahu tentang sesuatu hal tersebut, maka orang tersebut memiliki pengetahuan biasa. Dalam bahasa lain, sebagai pengetahuan yang dimiliki dengan kadar sekedar tahu, memenuhi faktor ketidaktahuannya selama ini. F. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah atau ilmu yang diperoleh dengan cara khusus bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam, lebih luas tentang kebenarannya. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan dari makalah yang saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.